Menarik untuk melihat pergerakan untuk kali ini karena emas dan dolar bergerak beriringan dan juga USD Japanese Yen mengalami penurunan. Persis dengan apa yang pernah kita bahas minggu lalu. Kalau misalkan kita ingin tahu apakah safe haven sudah mulai bergerak apa tidak, perhatikan saja USD Japanese Yen dan juga US dollar. Kalau ternyata katakanlah mungkin US dollarnya menguat lalu kemudian USD Japanese Yen yang mengalami penurunan, berarti kita tinggal cek apakah emas naik atau tidak. Karena itulah yang menjadi komponen untuk sebagai safe haven. Yang terakhir tentunya terkait dengan pasar saham, apakah dia turun atau tidak. Karena begitu risk aset mengalami penurunan, itu berarti semua beralih kepada tingkat safe haven, termasuk dari faktor yield yang ternyata juga mengalami penurunan. Kita lihat dari outlook untuk berikut ini. Oke, ini adalah pembanding pertama yaitu US Dollar Index yang di grafik 4 ternyata sedang terjadi rebound. Apakah rebound ini hanya sementara atau tidak? Balik lagi, karena kemarin memang sudah terjadi penembusan, seharusnya ini memang sebagai pullback. Ya, kita anggap ini pullback. Artinya, sangat memungkinkan kalau ternyata nanti malam kita akan melihat jalur penurunannya, bukan kenaikan. Tapi kalau misalkan statusnya sebagai safe haven, maka kita pastikan dia harus mengalami kenaikan bersama dengan penurunan USD Japanese Yen dan juga kenaikan gold. Itu berarti statusnya masih dalam safe haven. Di sisi lain, pastikan kalau ternyata dolar mengalami kenaikan, pastikan saja US Treasury yield tetap mengalami penurunan. Dan itu kita lihat dari grafik H4 yang sedang mengalami penurunan cukup dalam dan bahkan tanpa sedikit pun koreksi. Ya, tapi sayangnya ini justru agak rentan untuk terjadinya koreksi ataupun pullback. Saya anggap saja misalkan dia tertahan dulu, lalu kemudian dia ada pullback sedikit, dan itu jauh lebih baik daripada tidak ada pullback sama sekali. Lalu kemudian dilanjutkan penurunan sampai tembus support pertama, lanjut ke support kedua di 3,5%. Ya, tapi catatannya adalah perhatikan di malam hari. Kalau ternyata US Treasury yield juga mengalami kenaikan, maka dipastikan status safe haven-nya agak terganggu. Artinya semua hal tersebut bisa jadi karena efek akhir bulan atau bahkan karena voting di DPR yang kecenderungannya bisa disetujui secara lancar tanpa ada perdebatan ataupun perselisihan. Tapi di sisi lain juga perhatikan areal yang saya tarik garis ini, kemungkinan kita bisa memanfaatkan ataupun kita andalkan in case terjadi penolakan ataupun rejection sehingga terjadinya sebagai double top. Ya, berarti dia lagi-lagi kita asumsikan hanya sekedar pullback ataupun retest yang cukup tinggi. Selama dia tidak tembus lagi di atas trendline biru ini, maka kemungkinan posisinya masih tetap kita andalkan swing high untuk kemungkinan ditekan kembali. Dan itu berarti posisinya kita masih tetap bisa mengambil area support untuk melakukan buy untuk emas atau bahkan pound sterling. Nah, dengan demikian kalau kita perhatikan dari kondisi grafik pound sterling yang ternyata kemarin berhasil ditutup dengan bullish candle, maka seharusnya penurunan ini hanya relatif sesaat atau sementara. Ya, sebagai area sebetulnya dia sudah terkoreksi kurang lebih sampai 50% dari real body long white ataupun ya white candle ini. Walaupun ini tidak terlampau panjang, tapi kita asumsikan support pertama adalah di zona tengahnya dan itu berarti sudah tersentuh di area 1.2370-an. Sementara area buy yang kita inginkan untuk hari ini adalah 1.370, 1.2390. So, ini adalah area buy yang sudah cukup terbuka, tinggal kita tunggu apakah dia mampu terpantul apa tidak. Satu sisi lagi-lagi kita ingatkan bahwa minggu lalu kita sempat membahas ini, bahwa sisi kiri kemungkinan berulang di sisi kanan, di mana posisi kirinya adalah dia sideways, lalu kemudian baru dia break. Sehingga di sisi kanan pun diperkirakan akan tetap sideways, tapi tidak diharapkan untuk break area atas, melainkan kembali ke zona bawah. Itu berarti kondisinya hanya memungkinkan sesaat untuk naik sebelum akhirnya diakhiri dengan tekanan turun. Tapi hati-hati teman-teman. Saya mencium sesuatu hal yang cukup menarik di sini. Apakah nantinya kita akan mendapatkan head and shoulder atau tidak? Semua akan sangat bergantung dari level 1.2550. Selama dia tidak tembus 1.2550 dalam 2 atau 3 hari ke depan, at least dia masih punya kesempatan untuk kembali ditekan turun, terlepas dari penguatan dolar atau tidaknya. Nah, terkait dengan hal tersebut, untuk hari ini kita lihat penembusan dari trendline resisten sudah sangat memungkinkan. Dan inilah kenapa kita mengambil teritori 1.2370-an. Saya tarik Fibonacci retracement dari titik yang terendah 1.2306, lalu kemudian titik tertinggi 1.244. Sementara koreksi 50% juga terkait dengan long white candle yang sempat tercipta di sini dan menunjukkan area yang relatif sama. Artinya
kita tidak mengharapkan koreksi terlampau dalam, dan tapi juga tetap harus perhatikan dan waspada 1.2359 itu adalah area 61.8%. Kalau itu tembus, kita akan dapatkan penurunan lebih lanjut. Jadi, kalaupun saya melakukan buy di teritori yang sekarang sedang terlihat, maka posisinya saya gunakan stop loss harus berada di teritori bawah area 1.2359. Ya, anggap saja sekitar 30-50 poin atau mungkin 60 poin dari areal ini. Itu berarti kurang lebih di 1.2290-an, sehingga saya terhindar dari potensi saat dia terjadi reversal bearish atau malah dia kecenderungannya false breakout. Nah, sementara kalau kita lihat dari kasus crude oil, kondisinya adalah kita sempat menyebutkan beberapa kali terkait dengan potential head and shoulder, yang ternyata yes, betul sekali, dia berhasil tembus. Dan perhatikan, double left shoulder, double right shoulder, dan satu titik tengah yang kita sebut sebagai head. Dan targetnya adalah setinggi bagian head ini, maka kemungkinan yang akan kita dapatkan juga sama dengan ketinggian dari pola head ini. Dan itu berarti kurang lebih kita akan melihat target kemungkinan potensinya adalah 67.47. So far level terendahnya masih 6905, tapi yang saya harapkan adalah terkait dengan pullback terlebih dulu. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita perhatikan di sini, saat dia terjadi penurunan, lalu kemudian dia katakanlah tertahan di zona tengah, karena area 69 itu adalah zona support yang cukup efektif, maka kemungkinan hati-hati dengan pullback. Dan pullback saya harapkan tidak lebih tinggi dari neckline yang ada di 71.60-an. Artinya selama dia tetap naiknya tertahan di bawah 7160, maka kita tetap sebagai pullback dan diharapkan itulah zona sell untuk mencapai teritori 67. Dan ingat bahwasanya head and shoulder itulah salah satu pola grafik yang kecenderungannya memiliki potensi target untuk mencapai target optimalnya. Artinya 90% biasanya lebih akurat atau bahkan lebih tajam targetnya. Nah, itu kaitannya dengan grafik daily yang saya ingin ingatkan kembali. Areal hijau ini masih tetap saya gunakan karena potensinya kita masih tetap mengharapkan inilah potential support ataupun strong demand. Ya, itu adalah berarti di area 63 sampai kurang lebih area 66. Jadi perhatikan, kalau memang ternyata sudah terjadi penurunan sampai teritori 63 atau bahkan 65, maka Anda diperkenankan untuk switch strategi menjadi area buy dengan harapan OPEC Plus meeting di hari Minggu masih tetap untuk mempertahankan pemangkasan produksi. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan plafon utang yang disetujui ataupun lolos dari Senat ataupun Dewan. Kalau itu yang terjadi, maka dipastikan dia akan kembali naik dan mungkin saja menargetkan kembali ke level 73. Jadi itu yang harus Anda perhatikan, jangan oversell karena kemungkinan potensi sellnya kita sedang cukup riskan dan rawan, terlebih sudah mendekati zona support. Terakhir, kalau kita perhatikan dari grafik emas, kondisinya adalah sudah terjadi penembusan. Tapi saya ingin menerangkan yang lebih jelas di grafik keempat. Kemarin kita sempat singgung terkait dengan Elliott Wave, di mana posisinya adalah ternyata dia tetap tertahan di zona yang ada di grafik ini. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, dia tertahan di zona 34, dan sekarang yang kita sedang lihat adalah pola dari wave A, kemudian nantinya dia terkoreksi wave B, dan akhirnya dia membentuk wave C yang kemungkinan dia akan mengincar zona 77 ataupun 82. Itu dengan catatan kalau ternyata status safe haven masih tetap berkembang lebih baik dan dengan antisipasi bahwa kemungkinan semua hal tentang drama politik, drama terkait dengan plafon utang itu sudah diantisipasi market. Dan inilah posisinya adalah kondisi yang sekarang terjadi. Kalaupun misalkan Anda lihat, sebetulnya ini bisa saja sedang mengalami wave C alias kenaikan yang lebih lanjut. Tapi yang lebih memperkuat lagi adalah grafik daily, di mana grafik daily menunjukkan strong support resistance yang ada di areal ini. Ya, support trendline garis merah tidak ditembus karena kemarin meskipun sempat swing low sampai 31, ternyata dia tetap ditutup di atas dan bahkan jauh lebih atas di areal 60-an atau di 58 lebih tepatnya. Nah, sekarang yang saya fokuskan adalah kondisi yang kita lihat di sini. Perhatikan 1, 2, 3, 4. 4 candle yang berdekatan. Saya asumsikan bahwa areal yang kita lihat di tengah-tengah, di mana ini adalah areal inverse hammer, dua-duanya inverse hammer, maka kita jadikan satu dan ini kita sebut sebagai doji. Sementara
tipe candle yang ada black candle, kemudian doji candle, lalu kemudian white candle yang juga sama tingginya dengan black candle, maka kita pastikan inilah morning star. Dengan morning star tersebut berarti kondisinya lebih cenderung untuk kuat mengalami kenaikan, dan itu berarti kondisi yang paling layak adalah kita menantikan mungkin saja dia kembali mengincar zona 74, dan itu berarti 38,2%. Lagi-lagi semuanya terkait dengan aspek kemungkinan menjadi faktor safe haven. Nah, karena kalau kita lihat dari grafik H1, kita cukup melihat dari Fibonacci retracement saja, dan posisinya saya tidak akan langsung lakukan buy di sini karena posisinya sangat mencurigakan. Teman-teman bisa perhatikan areal high di sini dengan areal di sini cenderungannya adalah membentuk higher high, alias dia lebih tinggi. Sementara di bagian RSI kecenderungannya dia lower high, alias lebih rendah. Sehingga yang harusnya kita dapatkan adalah bearish divergence, sehingga potensi koreksinya kita tunggu terlebih dulu. Minimum mungkin kita dapatkan lagi teritori ataupun areal di kisaran 55 atau bahkan 51. Tapi yang paling ideal adalah golden area yang ada di kisaran 50% dan 61,8%, itu berarti di kisaran 43 ataupun 47, dan itu berarti zona ideal untuk melakukan buy. Tapi tidak apa-apa, kalaupun Anda melakukan buy di 55 ataupun 50, maka kemungkinan kita bisa manfaatkan teritori 23,6% atau 38,2% dengan asumsi dia siap naik, dan begitu tembus di atas 63 seharusnya kita follow buy dengan potensi target terdekat 67 dan terjauh adalah 82. Satu sisi lain adalah terkait dengan kemungkinan posisinya adalah dia terkoreksi dari long white candle di grafik 4. Saat terjadi penebusan, inilah long white candle dan 50% berada di zona 1942. Artinya 42, 45 dan juga area 50 adalah zona yang cukup potensial untuk menjadi area demand, tapi hati-hati saat dia tergelincir di bawah 31. Anda boleh switch strategi saat dia betul-betul tembus di bawah 1931. Ya, apapun itu tetap waspada karena range pergerakan market masih juga tetap dihantui oleh kemungkinan efek akhir bulan. Ya, saya perkirakan mungkin di sekitar jam 9.30 sampai jam 11 malam. Kalau misalkan tidak terdapat efek tersebut atau bahkan cenderung terbatas, Anda bisa langsung fokus kepada voting di DPR yang kemungkinan diperkirakan akan terjadi dini hari nanti.